Oke, Joy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah website eh, perpustakaan e-report system. Ini sistemnya sama seperti video saya yang e-report system, tapi bagian showroom motor. Nah, tapi ini bedanya, ini buat perpustakaan. Jadi kelola koleksi buku, buat laporan digital dan pantau statistik. Ini kita sekarang ada di bagian homepage atau yang sebetulnya welcome page. Di sini saya memberi sedikit hover untuk apabila sebuah kursor ketika arahnya ke sini itu bakalan bisa ada sedikit apa ya namanya ini zoom ataupun jadi seperti ini guys tampilannya. Dan waktu kursor ini ke bagian ini juga ini bakal juga seperti ini karena itu namanya over. Nah, oke, kita lanjut ke masuk sistem. Nah, oke, jadi di sini adalah namanya perpustakaan sistem e-report, ya kan. Di sini kita bisa yang namanya nambah buku, judul buku ya, nama penulis, tahun terbit, dan kode ISBN-nya. Lalu, nah, di sini juga kita dapat memilih kategori seperti buku, kebanyakan buku fiksi, non-fiksi, pendidikan, teknologi, sejarah, sains, dan lainnya. Oke, jadi di sini saya sudah menambahkan sebuah buku karangan dari Brian Krishna. Ada dua, yaitu Bandung Menjelang Pagi dan Sisi Tergelap Surga. Dan ini caranya tuh kita sama saja seperti mengisi forum. Kita coba judul buku ini guys, judul bukunya Hujan, penulisnya Tere Hie. Nah, tahunnya anggap saja 2018. Nah, kalau di ISBN-nya kita coba acak dulu aja. Nah, oke. Hujan ini bukunya non fiksi. Bukunya fiksi ya, guys. Jadi kita bisa pilihnya ke fiksi. Nah, jadi deskripsi ini kita ketik untuk mendeskripsikan bukunya tuh seperti apa. Jadi kita tulis bahwa buku ini tentang romance. Jadi setelah ini kita bisa simpan bukunya. Nah, simpan buku ini langsung masuk ke daftar buku yang sudah ada yang sudah disediakan di sini. Oke. Apabila kalian ingin mencari, kalau ini sudah banyak, ini bisa dicari. Misal sisi tergelap surga. Nah, ini dia langsung muncul seperti ini. Nah, ini ekspor buku PDF, jadi itu bisa. Apabila kalian ingin laporan ke misal ke atasan bahwa buku masukan tuh ada sekian gitu. Jadi kalian bisa ekspor PDF ini. Bentar. Nah, jadi segini. Nah, ini udah bisa ke download. Nah, ini tuh jadi ada yang namanya tuh. Jadi ada daftar buku perpustakaannya. Nah, ini ada tanggalnya, bulannya, tahunnya, dan ada jam pukul berapa gitu. Lanjut. Nah, setelah itu kita ada namanya buat laporan guys. Nah, buat laporan ini langsung ada pilih bukunya yang sudah ada tertera di daftar bukunya ini. Setelah itu kita coba pilih hujan. Pilih tipenya, kita misalkan bukunya hilang gitu. Nama pelapornya misal Kevin kan. Nah, prioritasnya ini tinggi karena apa? Bukunya hilang. Nah, catatannya menjelaskan bukunya itu hilang di mana. Misal bukunya hilang di dekat kelas TKJ seperti itu. Nah, laporan ini juga bisa langsung tersimpan di sini guys. Oke, kita bisa bisa langsung kirim laporan. Nah, kalau kirim laporan ini juga bisa langsung ekspor. Nah, misal kalian ini kan belum diekspor, nah kan. Kalau belum diekspor, ini bisa di pilih status dulu, kan.
dalam proses, misal dalam proses kan. Nah ini dalam proses berarti apa namanya, buku yang sedang proses dicari gitu. Habis itu lanjut pending. Nah pending nggak ada, soalnya apa, bukunya ini lagi nggak di pending karena apa, bukunya hilang. Nah gitu. Kalau kita udah pencet cek di sini, nah ini kita langsung ke semua status. Nah ini langsung ada, misalnya resolved, dia kan berarti udah selesai. Nah kalau udah selesai, ini langsung muncul semua guys bukunya. Nah dan kita bisa misalnya bukunya ini apa namanya, hmm, misalnya laporannya udah diterima gitu, kita bisa dihapus gitu, bisa hapus. Nah bisa dihapus. Nah kok bisa sih caranya ini seperti ini, kita tuh simpennya di local storage. Local storage tuh ini, nah ini local storage guys, jadi buat nyimpan buku-bukunya seperti itu. Oke lanjut ya, ini juga bisa kita ekspor to PDF. Jadi laporan nih, kita laporan 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 kan. Set, kita lihat nih. Ayo salah, sorry. Nah ini laporannya. Jadi laporannya nih, buku Bandung Menjelang Pagi, tipenya terlambat, pelapornya saya gitu, terus prioritasnya kritis, status resolved gitu. Ini bisa dikirim ke atasannya seperti itu. Lalu ini saya sudah buat menjadi apa namanya, responsif guys. Jadi kalau ditampilkan HP dia bakal seperti ini. Nah ini bakal seperti ini ya. Oke. Terus lalu kalau apa namanya, kalau di dalamnya tuh dia bakal seperti ini. Duh, bisa ya. Nah dia bakal seperti ini cuy. Oke nih. Nah mungkin saya bakal memperlihatkan kodenya sedikit. Bentar cuy. Oke. Oke cuy, ini jadi kodenya di sini. Ini bagian indeks HTML, yaitu bagian yang ada di paling pertama. Paling pertama, yang ada di paling pertama tuh yang ini. Bagian welcome page-nya guys. Nah, bagian ini tuh ini ada di indeks HTML. Jadi sebenarnya saya salah nulis kalau apa namanya, bagian welcome page-nya ini malah saya tulis di sini. Nah, jadi ini saya gabungin HTML, CSS, semua saya gabungin di sini. Dan JS-nya juga saya gabungin karena saya malas buat file lagi. Lanjut kita langsung ke JS-nya ini. Nah JS ini kita pakai banyak guys, ada ya banyak kalau pokoknya. Habis itu nih CSS ya ada 663. Nah ini adalah tampilan di ininya yang apa namanya tuh di bagian daftar bukunya, jadi seperti itu. Dan di sini saya memakai apa, bootstrap guys, buat bisa apa namanya, buat CSS ya biar makin bagus gitu. Oke, mungkin itu sekian apa namanya, presentasi sedikit dari saya tentang apa namanya, tentang apa namanya, website saya. Dan semoga kalian senang menonton video saya yang sangat bagus ini. Ya, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.